Kalian tahu nggak sih? Aku punya gosip loh. Apa? Cerita dong. Jadi minggu kemarin, aku kan kenal sama temen aku. Nah, aku tuh kan pas di tempat makan kan ketemu si Johan sama temannya. Lagi suap-suapan. Johan kan anak mami. Ya tapi kan cowok gitu loh, masa gak malu gitu. Jadi aku aja yang cewek gitu, gak jalan-jalan sama temennya kok. Jangan ada kan aku kan itu ya sama si Lucy kan sama temen aku foto si Johan sama mamanya. Nah dia tuh ketawa-ketawa aja si Lucy-nya, jadi dia tuh dikirim ke kelas tahu. Ya udah nanti kita sebarin aja kemarin ya sekalian biar sekalian lagi duduk. Aku soalnya lagi ngomong Johan ya? Enggak, lagi ngobrol ya? Jujur saja secara tidak langsung kalian telah mendidik teman kalian sendiri. Pesan sama kalian apa? Tidak baik. Kita cuma ngomong sesuai fakta kok. Kita nggak mau bullying, nggak mau kulit kan? Cuma ngomong doang sesuai fakta. Kalian minta maaf. Oke, fine. Kita di sini yang salah. Nanti kita minta maaf deh. Terus sekarang Johannya ada tuh. Cepat minta maaf. Ya. Tuhan, kita minta maaf ya. Jadi kita ngomongin kamu. Maaf ya. Bullying dikenal sebagai penindasan, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kasus bullying bisa terjadi di mana saja. Salah satunya bisa terjadi di sekolah atau dikenal dengan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Bullying sendiri dikelompokkan menjadi 6 kategori. Yang pertama, kontak fisik secara langsung, yang kedua kontak verbal secara langsung, yang ketiga perilaku nonverbal langsung, yang keempat perilaku nonverbal tidak langsung, yang kelima cyberbullying, dan yang keenam pelecehan seksual. Dalam video ini merupakan salah satu contoh bullying dengan kategori kontak verbal langsung, yang di dalamnya terdapat tindakan mempermalukan, merendahkan seorang siswa yang dilakukan oleh sekelompok siswa yang lainnya. Bullying sendiri ada dampaknya, yaitu ada pada korban. Dampak yang dirasakan oleh korban diantaranya adalah depresi dan marah. Selain itu, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa. Juga bisa menurunnya skor tes kecerdasan IQ dan kemampuan analisa siswa. Lalu ada juga dampak bagi pelaku. Dampak bagi pelaku sendiri dari sikap bullying tersebut adalah pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan. Lalu ada juga dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bullying tersebut. Jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Ada beberapa faktor mengapa tindakan bullying ini terjadi. Di antaranya, pembuli di sini sebelumnya pernah menjadi korban kekerasan dan menganggap dirinya selalu terancam, dan biasanya bertindak menyerang sebelum diserang, tidak memiliki perasaan bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan, serta selalu ingin mengontrol dan mendominasi dan tidak menghargai orang lain. Lalu keluarga permisif terhadap perilaku kekerasan yang ditunjukkan dengan orang tua yang sering bertengkar, ini juga bisa menjadi faktor dari adanya bullying. Selain itu juga media massa sering menampilkan adegan kekerasan yang juga mempengaruhi tingkah laku kekerasan anak dan remaja pada saat ini. Selanjutnya ada pencegahan yang harus dilakukan oleh semua pihak agar perilaku bullying ini tidak terjadi.
Tindakan pertama, pencegahan yang dilakukan oleh anak dengan melakukan pemberdayaan pada anak agar anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadi bullying. Selain itu, anak mampu melawan ketika terjadi bullying pada dirinya, dan anak mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying terjadi dengan cara mendamaikan, melerai, apabila ada temannya yang sedang melakukan tindakan bullying terhadap teman yang lainnya. Selain itu juga ada pencegahan melalui dari keluarga. Salah satunya adalah menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesama, serta memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga. Pencegahan melalui sekolah bisa dilakukan melalui membangun komunikasi yang efektif antara guru dan murid, mendiskusikan ceramah mengenai perilaku bullying di sekolah, dan bisa juga menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif, serta menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bullying. Maka sudah jelas, perilaku bullying ini sangat berdampak pada semua aspek. Maka mulai saat ini stop bullying, karena bullying itu tidak ada gunanya. Stop bullying, damai dengan semuanya, maka kita akan bisa belajar secara kondusif, nyaman, dan aman di sekolah.